Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hasanah dari program studi D3 Farmasi Anak Susada Bangkalan angkatan 2020. Di sini saya akan membahas sedikit tentang manajemen farmasi. Di sini saya akan membahas apa sih manajemen dan manajemen farmasi itu, apa saja fungsi-fungsi manajemen farmasi, manajemen penggunaan obat, dan monitoring obat. Yang pertama yang akan saya bahas, apa definisi dari manajemen farmasi. Sebelum ke manajemen farmasinya, kita harus tahu apa itu manajemen. Di sini, manajemen menurut Handoko pada tahun 2012 adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan farmasinya sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Jadi bisa disimpulkan ya, apa maksud dari manajemen farmasi. Jadi, manajemen farmasi adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan di bidang farmasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkup manajemen farmasi ini, banyak yang terkait di dalamnya termasuk apoteker. Suatu manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa adanya manajemen, semua usaha akan sia-sia dan akan lebih sulit dalam mencapai tujuannya. Yang kedua adalah fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning and decision making, yaitu suatu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Planning and decision making ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Dan ini adalah bagian dari kegiatan manajemen yang berhubungan dengan keputusan atau decision making tadi untuk masa depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti contohnya pada apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Yang kedua itu ada organizing, yaitu suatu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas yang dapat dilakukan. Jadi aktivitas yang akan dilakukan itu sudah ditentukan, penyusunan dan organisasinya itu sudah ditentukan. Organizing ini juga berfokus pada pengaturan sumber adanya fisik dan manusia dengan perusahaannya miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Dan yang ketiga itu ada controlling, adalah suatu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Controlling ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat agar tujuan yang dibuat itu bisa tercapai dengan baik. Dan yang keempat itu ada leading, yaitu suatu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Leading ini adalah suatu kepemimpinan yang merupakan fungsi dari manajemen, yaitu yang tadi agar planning itu dapat dijalankan dan tercapai tujuannya. Yang ketiga saya akan membahas tentang manajemen obat dalam standar akreditasi versi 2012 yang terbagi dalam 7 standar MPO meliputi yang pertama itu ada manajemen dan organisasi. Dimaksudkan obat-obatan yang digunakan di dalam rumah sakit sesuai dengan undang-undangan dan peraturan yang berlaku dan diatur untuk memenuhi kebutuhan pasien. Jadi, obat itu kan sebagai suatu sumber penting dalam pelayanan pasien. Jadi, harus diorganisir secara efektif dan efisien. Artinya, manajemen farmasi bukan hanya tanggung jawab farmasi, agar tercapai pelayanan yang efektif dan efisien, akan tetapi juga tanggung jawab dari manajer dan pemberi pelayanan
asuhan klinis lainnya. Yang kedua itu ada seleksi dan pengadaan. Obat dengan cara seleksi yang benar digunakan untuk peresepan atau pemesanan sudah ada di stok atau sudah tersedia. Maksudnya, setiap rumah sakit harus menetapkan obat mana yang harus tersedia untuk diresepkan dan dipesan oleh praktisi pelayanan kesehatan. Pemilihan obat ini sendiri merupakan suatu proses kolaboratif di mana semua dipertimbangkan baik dari keluhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonomisnya. Jadi kita harus mempertimbangkan sebagai farmasis baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonomisnya. Terkadang ada kan yang terjadi kehabisan obat hanya karena keterlambatan pengiriman. Ada juga karena kurangnya stok nasional atau sebab lainnya yang tidak diantisipasi dalam pengendalian inventaris yang normal. Yang ketiga ada penyimpanan. Yang dimaksudkan adalah obat-obat yang disimpan dengan baik dan aman. Maksudnya, obat bisa disimpan di tempat penyimpanan di dalam pelayanan farmasis atau di unit pelayanan pasien lainnya, dalam unit farmasi atau di nurse station dalam unit klinis. Dan yang keempat itu ada pemesanan dan pencatatan. Peresepan, pemesanan, dan pencatatan diarahkan oleh kebijakan dan prosedur. Maksudnya, dari peresepan, pemesanan, dan pencatatan yang aman itu diarahkan oleh kebijakan dan prosedur rumah sakit. Jadi tidak bisa sembarang memesan dan mencatat suatu obat. Yang kelima ada penyiapan dan penyaluran. Obat dipersiapkan dan dikeluarkan dalam lingkungan yang aman dan bersih. Pelayanan farmasi maksudnya menyiapkan dan mengeluarkan obat dalam lingkungan yang bersih dan aman sesuai dengan undang-undang. Jadi seperti farmasis berlisensi, teknisi berlisensi, atau profesional yang terlatih akan menelaah ketepatan setiap resep atau pesanan obat yang datang. Obat yang baru diresepkan atau dipesan atau bila mana kedapatan adanya perubahan dosis atau faktor penting lainnya, itu harus ditelaah terlebih dahulu untuk supaya bisa mencegah adanya kontaminasi dari hal-hal luar seperti debu, kotor, dan jenis lainnya. Yang keenam itu ada pemberian. Rumah sakit mengidentifikasi petugas berkualifikasi memadai yang diizinkan untuk memberikan obat. Jadi tidak sembarang orang bisa memberikan obat kepada pasien. Pemberian obat untuk mengobati seseorang pasien itu membutuhkan pengetahuan dan pelayanan yang spesifik. Memberikan obat tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan persyaratan yang sudah diizinkan berdasarkan lisensi, sertifikasi, dan undang-undang atau peraturan itu sangat dilarang. Jadi alangkah baiknya kita sebagai farmasis mengetahui hal tersebut. Dan yang terakhir itu ada pemantauan, yaitu efek obat terhadap pasien dimonitor. Jadi pada pasien, dokternya dan orang pemberi pelayanan lainnya bekerja sama untuk memantau pasien yang mendapat obat dengan tujuan untuk mengevaluasi efek pengobatan terhadap gejala pasien atau penyakitnya. Yang terakhir akan saya bahas yaitu monitoring obat. Monitoring obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan ini mencakup pengkajian
pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki, serta rekomendasi atau alternatif terapi. Monitoring obat ini sebagaimana tugas farmasi klinik tertuang dalam PMK nomor 72 tahun 2016 yang menyebutkan tugas farmasi klinik itu sebagai yang pertama itu sebagai pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua sebagai penelusuran riwayat dari penggunaan obat. Yang ketiga sebagai rekonsiliasi obat yang diberikan sebelumnya. Yang kedua sebagai pelayanan informasi obat atau bisa disingkat PIO. Yang kelima ada konseling. Yang keenam ada visit. Yang ketujuh pemantauan terapi obat atau bisa disingkat PTO. Yang kedelapan sebagai monitoring efek samping obat atau bisa disingkat MISO. Dan yang kesembilan itu ada sebagai evaluasi penggunaan obat atau bisa disingkat EPO. Yang ke-10 ada dispensing sediaan steril. Dan yang terakhir sebagai pemantauan kadar obat dalam darah atau bisa disingkat PKOD. Cukup sekian pembahasan tentang manajemen farmasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.